Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk membacakan informasi yang saya dapat tentang FLS 2N 2022 dari jenjang SD dan SMP. Yang ketinggalan kalau SD baru sampai ke materi sanitari ya. Gambar bercerita sudah sanitari, dan sekarang dilanjutkan dengan kriya anyaman, kriya anyam, pantomim, dan solo vokal. Juga SMP tentang solo vokal, musik tradisional, apa lagi ya, nanti saya bacakan. Sekali lagi saya hanya membacakan informasi yang saya dapat. Langsung saja. Ini tentang kriya anyam ya, FLS 2N tingkat SD ya, tahun 2022. Materi anyaman. Tema kreasi inovatif karya kriya anyam dengan perpaduan yang tepat dan serasi antara satu jenis serat alami bersama dengan satu jenis material industri atau fabrikasi yang diolah dengan keterampilan tertentu, dengan ketekunan serta ketelitian untuk menghasilkan suatu karya baru. Produk berupa anyaman bidang yang selanjutnya dirangkaikan menjadi suatu produk yang unik dan bermanfaat sekaligus memiliki nilai estetik ya. Materi lomba kriya merupakan ekspresi ungkap seni terapan yang berkarya yang dibuat dalam jumlah terbatas. Teknik keterampilan mengolah material dan metode kerja dengan hasil yang lebih mengutamakan kreativitas secara eksploratif untuk menghasilkan nilai guna tertentu, nilai keunikan dan estetika. Kriya anyam adalah proses menjalin antar dua atau beberapa unsur material yang berfungsi sebagai elemen lusi atau pakan ya. Karya kriya anyam pada lomba ini dibuat menggunakan perpaduan antara material alam seperti bambu, pandan, rotan, berbagai bahan serat alam dan lain sebagainya, dengan material industri diantaranya plastik dan karet, tali rafia, tali plastik, karet ban dalam, karet ban luar, bubble wrap, sedotan, kabel tie, kabel dan sebagainya. Bahan bisa menggunakan limbah atau bahan baru yang boleh dipilih. Kedua material disatu padukan dalam olahan anyaman sesuai dengan tema produk yang sudah ditentukan. Masing-masing material dapat berfungsi sebagai lusi atau pakan. Bentuk karya anyam kriya ya, bentuk karya kriya anyam ya, krianya anyam bentuknya sekarang. Untuk SD ya, berupa produk fungsional inovatif, estetik dan orisinal, merupakan hasil eksplorasi atau pengolahan material yang optimal, meliputi karakteristik, bahan, dan tekstur serta teknik pengolahan anyaman tertentu. Ketentuan ukuran karya ukuran kurang lebih sebagai berikut: panjang 40, tinggi 40, dan lebar 40. Ukuran karya tersebut di atas boleh lebih kecil atau lebih besar, sedikit disesuaikan dengan proporsi produk karya yang dibuat. Pada bagian-bagian sambungan antar material, bila menggunakan alat perekat atau paku atau alat sambung lainnya, hendaknya ditutupi secara teknis menggunakan anyaman. Nah, itu lagi sama anyaman, sehingga alat bantu sambung tersebut tidak terlihat. Alat bantu sambung tidak terlihat.
kelihatannya rapi dan kuat. Pelaksanaannya pakai video biasa. Peserta membuat video proses pembuatan produk kriya anyam dengan durasi 5 menit dengan menampilkan proses pengerjaan bagian penting pada pembuatan untuk diunggah melalui sistem aplikasi lomba. Jadi tidak semuanya dari A mulai dan sebagainya sampai Z, tidak. Tapi yang terpenting aja, yang paling penting bahwa ini bahannya, ini caranya, kayak gitu. Contohnya. Video diunggah ke Google Drive masing-masing peserta dengan memperhatikan alur visual video sebagai berikut. Alur visualnya nih. Gambar keseluruhan anak sedang menganyam. Wajah anak, material yang sudah disiapkan, gestur dan tangan anak yang sedang menganyam atau anyam gimana ya. Sorotan khusus produk anyaman dari berbagai sudut sebagai prioritas detail. Kembali ke gambar keseluruhan anak sedang menganyam. Tampilan produk saat digunakan. Foto karya terdiri dari 1 foto tampak depan, 1 foto tampak samping, 1 foto tampak bawah. 1 foto tampak atas, 3 foto detail anyaman, dan 1 atau 2 foto tampilan produk saat digunakan. Kalau misalnya anyamannya ingin membuat semacam tempat minum, jadi saat digunakan ada fotonya gitu. Peserta menyertakan keterangan singkat maksimal 1 halaman A4 format PDF. Berisi keterangan tentang identitas peserta lomba, yaitu nama, tempat tanggal lahir, asal sekolah, asal kabupaten kota, dan provinsi, tempat karya kriya anyaman yang dibuat. B. Produk, bentuk, fungsi, dan cara penggunaan. Pengolahan material alam dan material industri yang digunakan pada teknik anyaman. Lampiran, semua file butir 3 dan 4 tadi digabungkan di dalam satu file PDF. Peserta membuat karya kriya anyam sesuai ketentuan lomba ya, dengan memanfaatkan waktu secara optimal, tidak tergesa-gesa atau terlambat-lambat, leha-leha ya, leng-leng lah, santai-santai, untuk menghasilkan 1 buah karya sesuai penjelasan pada materi lomba. Peserta membuat video proses foto karya kriya anyam dan lampiran sebagai tertera di atas. Buat video foto ya, video proses ya. Peserta babak penyisian menggunakan video karya ke Google Drive masing-masing dengan nama filenya penyisian _ kriya anyam _ provinsi _ kabupaten kota _ nama. Video di Google Drive tidak diprivasi dengan cara klik kanan video, pilih bagikan, dan klik ubah ke siapa saja yang memiliki link. Proses menggugah satu file PDF dan menyematkan link Google Drive ke laman sd.pusatprestasiNasional.kemdikbud.go.id.
Juri melakukan penilaian babak penyisihan tingkat nasional. Dari hasil seleksi yang dilakukan juri, Puspesnas menginformasikan hasil seleksi babak penyisihan tingkat nasional. Peserta yang dinyatakan sebagai 2 peringkat tertinggi di babak penyisihan dilanjutkan akan mengikuti seleksi tingkat nasional. Seleksi final. Kalau tingkat nasional jelas sudah masuk final. Peserta seleksi final tingkat nasional diminta untuk mengembangkan dan menyempurnakan. Jadi karya yang pertama di tingkat penyisihan begini misalnya, ini kurang, ada kurang, mau ditambahkan lagi, boleh gitu ya, mengembangkan, tapi tidak membuat bentuk baru gitu ya, tapi pencegahan itu disempurnakan. Kalau ada tambahan ya tambahan, tapi tidak bukan dalam artian jadi merubah bentuk yang asli ya, yang asal dari tingkat penyisihan. Maaf. Peserta seleksi final tingkat nasional diminta untuk mengembangkan dan menyempurnakan karya-karyanya tingkat penyisihan sebelumnya. Boleh memperbaiki atau boleh membuat baru. Boleh ya, maaf. Boleh membuat yang baru. Peserta menggugah kembali video karya ke Google untuk tingkat nasional ya, Google Drive masing-masing dengan file nasional _provinsi _nama. Peserta tingkat final nasional mengunggah 1 file PDF foto, 1 file PDF lampiran dan menyematkan link Google Drive ke laman sama, yaitu sd.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Langsung aja ke kriteria penilaian, apa saja yang dinilai. Kreativitas itu yang pertama, kreativitas. Kreativitas itu terdiri dari inovatif dan memiliki kebaruan dalam menghasilkan karya. 2. Karya memiliki nilai orisinalitas. Jadi tidak menjiplak atau gimana ya. Orisinalitas, keluasan, bentuk dan kelancaran sistemnya. Nah, berikutnya aspek penilaian berikutnya, 1 tadi kreativitas, kedua adalah bentuk. Bentuknya jelas adalah unik, rapi, dan estetis. Selanjutnya aspek penilaian, aspek teknis. 1. Kemampuan dalam mengelola dan menguasai material. 2. Kemampuan dalam menangani kesulitan terkait tingkat kerumitan anyaman. Dan ketiga, manfaat, memiliki nilai guna atau kegunaan sebagai produk fungsional. Ada nilai estetis, ada nilai praktis. Berarti di sini maksudnya nilai praktisnya. Itu mengenai kriyaannya untuk tingkat SD. Selanjutnya materi berikutnya mata lomba menyanyi tunggal atau bisa dikatakan menyanyi solo ya. Ketentuan tema yaitu seni membentuk kelembutan hati, kedamaian jiwa, dan kesehatan ragam. Itu temanya. Materi lagu wajib persahabatan, ciptaan Elva Securia dan Mira Lesmana. Lagu pilihan wajib ada Merah Putih, ciptaan Goblok, ada Untuk Tuhan, ciptaan Mala dan Tantra Numata, ada Senandung untuk Mama, ciptaan Dijasuti Jogjaningrum, dan Balon Udara, ciptaan Elva Securia. Satu lagi pilihan bebas adalah lagu daerah yang dipilih dan dipersiapkan oleh peserta
sesuai dengan daerahnya masing-masing. Yang liriknya sesuai usia peserta. Kriterianya adalah menggunakan bahasa daerah setempat, bertema permainan anak, cerita rakyat daerah setempat ya, cinta orang tua, cinta lingkungan, cinta tanah air. Iringan musik menggunakan alat instrumen etnis setempat. Durasi lagu termasuk intro dan koda maksimal 3 menit. Kelebihan waktu mengakibatkan pengurangan nilai. Menyatakan notasi, balok atau angka, syair dan terjemahan lagu daerah. Ini misalnya di sini iringan musiknya menggunakan alat instrumen etnis setempat. Alat iringan etnis setempat. Iringan musik menggunakan alat instrumen etnis setempat. Durasi lagu termasuk intro 3 menit ya. Dan menyertakan partitur ya. Partitur lagu tersebut dengan syair dan terjemahannya lagu daerah. Iringan lagu, peserta menyanyikan lagu wajib dan pilihan wajib dengan iringan yang telah disediakan panitia, berarti jadi sejenis minus one ya, mungkin ya, karaoke. Dan disediakan panitia berupa rekaman audio video dalam beberapa nada dasar. Jadi kita pilih nada dasar yang sesuai dengan anak kita yang akan dijadikan sebagai peserta. Peserta dapat memilih satu iringan lagu dengan nada dasar yang sesuai. Audio video iringan lomba menyanyi tunggal FLS 2N SD 2022 dapat diunduh melalui YouTube Pusat Prestasi Nasional. Sekali lagi, audio video iringan lomba menyanyi tunggal FLS 2N SD 2022 dapat diunduh melalui YouTube Pusat Prestasi Nasional atau ke laman sd.pusatprestasiNasional.kemdikbud.go.id. Partitur lagu dapat dilihat dan diunduh pada laman sd.pusatprestasiNasional.kemdikbud.go.id atau Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud.go.id. Kita berlanjut. Nah, ini berikut daftar lagu dan iringan lagu untuk menyanyi tunggal. Lagu wajib persahabatan itu nada dasar yang sudah ditentukan oleh panitia nasional, ada D mayor, Cis mayor, C mayor, B mayor, dan Bes mayor. Ini mereka buat disesuaikan dengan range suara anak-anak namanya. Lagu pilihan wajib merah putih ada A mayor, As mayor, G mayor, Fis mayor, dan F mayor. Untuk lagu Tuhan itu nada dasarnya ada D mayor, Cis mayor, C mayor, B mayor, Bes mayor. Nah, mulai dari sekarang Bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengecek apabila sudah mempunyai kandidat peserta bisa dicek dari nada dasar yang tadi. Mudah-mudahan masuk dari nada dasar yang tadi. Ini ada 5 pilihan nada dasar.
Nah, ini untuk senandung untuk mama ada D mayor, ada cis mayor, ada C mayor, ada B mayor, ada bes mayor. Dan untuk balon udara itu ada D mayor, cis mayor, C mayor, B mayor, dan bes mayor. Jadi kesimpulannya, range suara untuk anak-anak silakan bapak-bapak, ibu-ibu untuk mencoba suara anak-anak dari paling rendah itu bes mayor dan paling tinggi adalah D mayor. Mungkin range-nya di sekitar di situ ya. Bisa pilih nanti ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, ini ketentuan pembuatan videonya nih. A. Peserta mengirimkan video bernyanyi dalam posisi landscape, ya, bukan potret. Bentuknya landscape dengan sinyal kamera smartphone atau handphone yang mengarah ke penyanyi. Tampilan gambar pada video memperlihatkan seluruh badan dari kaki sampai kepala, mungkin lebih sedikit supaya ada backgroundnya terlihat. Tampilan gambar pada video memperlihatkan seluruh badan dari kepala hingga kaki dengan jarak kamera kurang lebih 2 meter. Jadi jarak kamera kurang lebih 2 meter. Ya. C. Perekaman gambar pada video dilakukan dalam satu kali rekaman, one take, tidak menggunakan mic, dan tidak diperbolehkan melakukan proses editing melalui aplikasi atau software apapun. Jadi ini betul-betul alami, ya, natural suara anak, tidak mengalami proses editan. Nah, video yang dibuat beresolusi tinggi HD 720p. Video peserta digabungkan menjadi satu dengan video iringan. Video peserta digabungkan menjadi satu dengan video iringan. Tampilan gambar pada video peserta mengikuti format di bawah ini. Dalam video rekaman menyanyi diberi keterangan nama peserta, ya. Dalam video rekaman menyanyi diberi keterangan nama peserta, judul lagu, nama sekolah, nama kabupaten kota, dan nama provinsi. Pakaian peserta mengenakan pakaian bercorak kedaerahan masing-masing. Misalnya batik, tenun songket, aksesoris. Tidak harus memakai baju daerah, baju adat. Tidak harus memakai baju daerah atau baju adat. Menggunakan bercorak kedaerahan, ya, tapi kedaerahan ini, ya, punya ciri khas. Kalau batik misalnya batik masing-masing daerah. Pakaian tersebut didesain menjadi pakaian anak yang modern dengan ciri khas kedaerahan Indonesia dengan tetap menjaga kesopanan dan estetika. Desain baju tidak mengganggu peserta dalam menyanyi dan tidak membatasi gerak dalam penampilan. Ini dalam pelaksanaannya, peserta membuat video dengan tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Peserta seleksi tingkat nasional untuk babak penyisihan hanya mengirimkan video menyanyikan salah satu lagu pilihan wajib. Peserta mengunggah video karya ke Google Drive masing-masing dengan nama file nasional, penyisihan, menyanyi tunggal, provinsi, kabupaten kota, nama peserta, judul lagu.
Video di Google Drive tidak boleh diprivasi. Caranya, klik kanan video, pilih bagikan, dan klik ubah ke siapa saja yang memiliki link. Peserta mengirimkan link Google Drive video ke laman. Ini sama ya, sama dengan yang lainnya. Teknis pengirimannya. Nah, ini kita akan langsung ke penilaian. Apa saja aspek kriteria penilaian? Aspek kriteria penilaian adalah satu, materi vokal. Yang pertama ya, materi vokal terdiri dari materi suara dan sonoritas. Materi suara itu memang macam-macam ya, itu sudah Tuhan. Jadi yang pertama adalah materi suara. Terus ada sonoritas. Sonoritas itu tingkat kemerduan suara ya. Yang kedua adalah teknik. Teknik itu ada intonasi, prasering, artikulasi, attack voice, dan resonansi. Ekspresi penjiwaan terdiri dari dinamika, tempo, interpretasi lagu, musikalisasi atau musikalitas. Penampilan, satu sikap menyanyi, penguasaan panggung, dan kerapian. Itulah aspek penilaian dalam materi lomba solo atau menyanyi tunggal. Nah, satu lagi untuk tingkat SD yaitu materi lomba pantomim. Untuk tingkat SD adalah materi lomba pantomim. Pantomim adalah seni pertunjukan imajinatif yang memvisualisasikan suatu objek atau benda tanpa kata-kata, serta dapat menyampaikan rasa dan pesan melalui gerak tubuh dan mimik wajah. Lomba pantomim lebih menitik beratkan pada kreativitas, perkembangan karakter, olah gerak, dan ekspresi anak yang bermuatan lokal, serta menjunjung nilai-nilai luhur budaya bangsa. Tujuan diadakannya pantomim, melalui pantomim dapat membentuk karakter dan mental peserta didik menjadi pribadi yang cakap, sportif, dan kreatif. Mengasah daya imajinasi untuk meningkatkan fokus, daya cipta atau daya kreasi, serta kepercayaan diri yang berakhlak mulia. Meningkatkan motorik peserta didik mulai teknik olah gerak yang sehat, lentur, elastis, dan kuat. Menumbuh kembangkan kepedulian atau empati terhadap lingkungan sekitar. Tapi bukan dalam artian latah ya. Wadah mengembangkan potensi diri, minat, dan bakat dalam bidang seni, khususnya seni pantomim di tingkat nasional maupun internasional. Ini ketentuan lomba ini yang penting pesan. Tema cerita untuk babak penyisihan yaitu sehat berprestasi dengan olahraga. Tentang bagaimana peserta didik memaknai cabang olahraga yang mereka gemari. 2. Tema cerita untuk babak final. Tadi untuk babak penyisihan. Sekarang untuk babak final, damai alam semesta. Imajinasi anak mengenai kehidupan dan alam semesta. Materi pantomim yang ditampilkan berakar pada budaya bangsa Indonesia dan tidak menyinggung paras, pornografi, agama, ras, antar golongan, dan suku. Peserta adalah grup yang beranggotakan 2 orang. Peserta boleh laki-laki atau perempuan atau kombinasi atau campuran.
Materi lomba wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Kostum dan make up pantomim disiapkan oleh peserta. Tidak diperbolehkan menggunakan properti apapun. Karena ini pantomim, kalau minum ya minum apa nyojos apa gitu ya. Jadi jelas tidak pakai properti. Peserta wajib membuat perkenalan kelompok dengan menjelaskan nama karya dan sinopsis secara singkat. Durasi 1 menit. Jadi sebelumnya, jadi memperkenalkan diri, namanya saya, dari mana, dan apa yang akan digarap dalam pantomim ini cuma 1 menit. Peserta wajib membuat sinopsis pantomim dan menyertakan dalam bentuk dokumen atau PDF saat registrasi dengan mencantumkan judul pantomim, strip, sinopsis, strip SD, strip nama peserta, strip provinsi, strip kabupaten kota, strip sekolah, strip sinopsis. Kok sinopsisnya 2 kali? Ini musik iringan. Musik iringan 1. Peserta diperbolehkan membuat musik iringan sendiri. Jadi membuat aransemen sendiri ya. Bertujuan menghindari klaim atau hak cipta atau copyright dari karya orang lain. Ya lebih bagus kita bikin sendiri musiknya, jangan terlalu yang rumit dan sebagainya. Musik sendiri aja dengan efek-efek dan sebagainya ya, supaya anak lebih bersemangat. Ini bagus kita buat aransemen sendiri. Ini tidak mencontek atau mengedit dari karya orang. Puspresnas menyiapkan musik iringan dengan beberapa irama yang berbeda yang dapat digunakan. Ini dia. Jadi boleh bikin sendiri, boleh mengambil dari yang sudah disediakan oleh Puspresnas. Silakan dipilih. Peserta diperbolehkan memilih meramu atau menyunting musik iringan yang tersedia sesuai kreativitas masing-masing. Nah, jadi begini sekarang mendingan Puspresnas panitia pusat menyiapkan iringan mungkin berbagai atau mungkin beberapa atau satu. Nah, diperbolehkan memilih yang awalnya milih yang ini, yang tengahnya nanti milih yang ini. Diramu, disunting, diedit oleh kita, tapi dari musik itu, bukan mengambil musik dari yang lain. Boleh menambah kita efek-efek yang lainnya gitu, digabung dengan efek yang kita buat. Peserta bebas berkreasi dengan menambahkan efek suara. Untuk mengakses musik iringan, ini dia. Untuk mengakses musik iringan, peserta bisa mendownload dari link Pusat Prestasi Nasional kemdikbud.go.id. Video format akhir dalam bentuk MP4. Video harus berwarna, tidak boleh hitam putih. Biasanya suka ada yang supaya lebih keren gitu ya. Jadi seperti kayak Charlie Chaplin dibikin hitam putih gitu. Padahal tidak boleh, harus berwarna ya. Jadi seperti mirip-mirip Charlie Chaplin gitu kan, hitam putih dulu. Materi video harus jelas dan terang sehingga ekspresi dan gerak tubuh peserta didik dapat terlihat jelas. Materi video lomba wajib disesuaikan dengan tema. Selanjutnya, kedua peserta diperbolehkan bertemu di dalam satu lokasi. Boleh menjadi satu frame. Jadi kalau yang sudah baik tari ataupun gamelan musik apapun ya. Jadi yang satu videonya di rumahnya masing-masing bikin video, yang satu lagi di rumahnya masing-masing, terus diedit, digabung-gabung supaya jadi satu. Tapi kalau ini bisa diperbolehkan bertemu di dalam satu lokasi saja. Peserta mengirimkan video karya terdiri atas
video pengenalan, tema cerita dan sinopsis 1 menit, video babak penyisihan dan video babak final. Durasi video lomba babak penyisihan kurang lebih 6 menit ya. Babak penyisihan kurang lebih 6 menit. Babak final kurang lebih 8 menit. Sebentar. Babak sebentar. Ini dia. Sekali lagi, durasi video lomba babak penyisihan kurang lebih 6 menit sudah termasuk pengenalan kelompok, tema cerita dan sinopsis. Babak final kurang lebih 8 menit sudah termasuk pengenalan kelompok, tema cerita dan sinopsis. Durasi tidak mempengaruhi penilaian. Suara pada video pengenalan kelompok dan tema cerita harus terdengar jelas, memperhatikan mutu dan kualitas. Peserta grup mengunggah video karya ke sama seperti yang sudah materi yang lainnya. Nah, ini tadi pelaksanaan. Kegiatan lomba seni pantomim dilaksanakan dalam 2 babak, yaitu babak penyisihan. Pada babak penyisihan diikuti semua peserta kabupaten kota tingkat provinsi. Kalau ini tingkat nasional ya, saya berbicaranya untuk tingkat nasional. Babak penyisihan diikuti semua peserta perwakilan kabupaten kota dan 34 dari 34 provinsi dan SILN yang dari luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tema cerita untuk babak penyisihan sehat berprestasi dengan olahraga. B. Babak penyisihan kurang lebih 6 menit sudah termasuk pengenalan kelompok, penjelasan tema cerita dan sinopsis. C. Peserta menampilkan pantomim sesuai dengan tema. D. Kostum disesuaikan dengan tema cerita. Pada babak final diikuti oleh 70 finalis yang kemudian akan diambil 20 besar terbaik nasional, dan kemudian dari hasil tersebut dia dapatkan 1 orang peraih medali emas, 2 orang peraih medali perak, dan 3 orang meraih medali perunggu. 1 emas, 2 perak, 3 perunggu. Dengan ketentuan tema cerita untuk babak final damai alam semesta. Babak final kurang lebih 8 menit sudah termasuk pengenalan kelompok, tema cerita dan sinopsis. Finalis diwajibkan menggunakan pakaian yang mempunyai unsur adat daerah masing-masing. Biasanya itu kalau di daerah masing-masing ditandai dengan kepala ya, dengan aksesoris kepala. Ini penilaiannya, kriteria penilaian. Aspek ya, mengenai aspek yaitu konsep. Yang pertama adalah konsep kreativitas, daya imajinasi, kesesuaian tema. Jadi temanya begini, sesuaikan gerakannya juga begini. Jangan gerakannya begini, temanya lain. Lanjutkan. Gerak, teknik tubuh, kelenturan, dan harmonisasi. Ekspresi, mimik wajah, penjiwaan, wawasan, sikap penampilan, kostum, serta tata rias wajah, kekompakan, dan ilmu pengetahuan. Itulah untuk mata lomba pantomim untuk kategori tingkat sekolah dasar.
Selanjutnya mengenai kategori atau kriteria atau materi mata lomba FLS 2N tahun 2022 untuk tingkat SMP. Nah, yang pertama adalah kreativitas festival, kreativitas tari. Mengenai festival kreativitas tari sudah saya bacakan sebelumnya. Saya akan melanjutkan ke materi yang lain. Oke, akan saya bacakan informasi yang saya dapat. Informasi mengenai FLS 2N tahun 2022 yang saya dapatkan akan saya bacakan. Saya sekedar membacakan mengenai Juknis FLS 2N 2022. Yaitu yang kedua untuk SMP ada Festival Kreativitas Musik Tradisional. Ketentuan tema Pesona Wisata Indonesia. Temanya sekarang adalah Pesona Wisata Indonesia. Garapan musik daerah, lokal dan instrumental yang mengusung dan mencerminkan daya tarik atau pesona tentang keindahan alam, keunikan, serta kekhasan dari sebuah objek wisata yang merupakan ikon daerah masing-masing. Pesona objek wisata sebagai pijakan dan ide dasar garapan musik tradisional pada FLS 2N tahun 2022 tidak terbatas pada wisata alam atau keindahan alam saja, akan tetapi bisa mengusung salah satu atau sebagian atau keseluruhan pesona objek wisata yang ada, seperti objek wisata budaya, objek wisata belanja, objek wisata kuliner, dan sebagainya. Materi festival. Materi festival adalah garapan atau kemasan kreativitas baru dan terkini berupa komposisi musik yang berpijak dan mencerminkan salah satu atau beberapa dan atau keseluruhan objek wisata daerah setempat. Garapan dimaksud adalah garapan baru yang belum pernah dipentaskan atau ditampilkan pada event apapun. Konsep garapan merupakan sajian musik bernuansa daerah setempat, mengusung kearifan lokal yang menggambarkan suasana dan keunikan objek wisata daerah yang diusung. Sajian dimaksud menitik beratkan pada permainan musik, baik itu instrumental maupun vokal, dan bukan dalam bentuk opera musikal atau drama musikal yang menggunakan unsur dialog verbal. Harmoni dan dinamika garapan diharapkan selaras dengan keunikan objek wisata yang ditampilkan. Ini proses perekaman audio visual. Rekaman audio visual dilakukan secara langsung, bukan playback atau lip sync. Di tempat terbuka yang sudah ditentukan, misalnya panggung atau arena, atau ruang tertentu, atau bisa dari tempat destinasi wisata sesuai dengan tema cerita yang diusung, dan boleh dilakukan secara bersama-sama dalam satu lokasi dengan tetap menjaga jarak. Maksudnya boleh di ruangan, boleh
di luar, di halaman, lebih bagus mungkin di tempat yang menjadi destinasi wisata yang mengusung wisata tersebut. Contohnya misalnya di Borobudur, belakangnya itu jadi apa, Borobudur ya, belakangnya backgroundnya bisa itu lebih bagus kayak, atau Prambanan, atau kalau di Jawa Barat itu belakangnya backgroundnya Gunung Tangkuban Perahu gitu ya, atau backgroundnya Danau Toba, itu lebih bagus kayak. Durasi video antara 8 sampai dengan 10 menit. Tidak boleh kurang dari 8 menit dan tidak boleh lebih dari 10 menit. Aman-amannya ya 9 menit kali ya. Ketika perekaman audio visual akan mendapatkan suara yang diinginkan dan gambar yang jernih, sebaiknya menggunakan sound card dan kamera yang memadai. Selanjutnya, teknik penyajian boleh menggunakan sound system atau tidak menggunakan sama sekali, tergantung kebutuhan frekuensi masing-masing instrumen. Pelaksanaan 1. Peserta lomba dalam satu tim terdiri dari 5 orang, baik itu putra semua, maupun gabungan putra dan putri, dan dilakukan secara live recording. Peserta membuat video karya sesuai dengan ketentuan poin proses perekaman. Peserta membuat sinopsis dan alur komposisi musik format PDF dan diunggah pada laman smp.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id atau bisa juga ditampilkan di awal video. Peserta mengunggah video MP4 ke Google Drive masing-masing peserta dengan format SMP_nasional_provinsi_kabupaten kota_sekolah. Video Google Drive tidak diprivasi dengan cara klik kanan video, pilih bagikan dan klik ubah ke siapa saja yang memiliki link. Peserta menyematkan ya, sama ini ya. Itu nah, sekarang lanjutnya ke penilaian. Kriteria penilaian. Originalitas, aspek originalitas yaitu kearifan lokal. 2. Ciri khas daerah, ciri khas kedaerahan, itu originalitas ya. Nah ini kreativitas atau garapan. 1. Unity atau kesatuan sajian, tidak terpisah-pisah, bukan dalam artian atau tumpukan atau nyambung mozaik kayak mozaik gitu ya, kayak apa namanya yang ini tumpah tindih ya, tidak, tapi menyebutkan satu kesatuan saja. Keragaman pola, keragaman struktur, keragaman vokabuler, keragaman instrumentasi, kesesuaian tema dengan karakter lagu, pemilihan pola tabuhan dengan kesesuaian karakter lagu, dan ekspresi pemain. Selanjutnya adalah harmoni, yaitu keselarasan instrumen dengan instrumen lainnya. Keselarasan instrumen dengan vokal, keselarasan vokal dengan vokal, pengembangan harmoni, kesenyambungan antar bagian. Dinamika keras, lirik, cepat, lambat, balance kendali. Jadi kerasnya bagaimana, liriknya bagaimana, cepatnya bagaimana, lambatnya bagaimana, dan balance. Itu dinamika ya. Itu mengenai mata lomba festival musik tradisional. Selanjut tingkat SMP.
Selanjutnya ke mata lomba gitar duet untuk tingkat SMP. Subtemanya gitar Indonesia atau Dawei Nusantara. Subtema di atas merupakan jalan mewujudkan kondisi saat ini yang tidak menjadikan halangan peserta didik untuk aktivitas berkesenian dan yang sejalan dengan tema besar Pusat Prestasi Nasional, yaitu talenta seni untuk masa depan dunia lebih baik. Sebagai suatu reaksi semangat menyambut kembali interaksi sosial tanpa batas, sehingga semangat itu dapat mewujudkan kecintaan akan nilai-nilai kearifan lokal, nasional, dan global dalam membentuk karakter positif, produktif, dan inovatif. Sekali lagi, membentuk karakter positif, produktif, dan inovatif siswa agar memiliki sikap peduli dengan budaya Indonesia, yaitu instrumen musik Nusantara, sesama, dan menjadi generasi milenial yang pembelajar di dalam kondisi apapun. Materi lomba duet gitar terdiri dari 3 lagu yang semuanya dalam format duet gitar. Lagu wajib tingkat nasional terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final, di mana dalam kedua babak tersebut lagu wajib berbeda. Nah, lagu pada babak penyisihan yaitu Studi nomor 1 Eduardo Prasetyo. Kalau dalam final, babak final yaitu Studi nomor 2 yaitu Hari Budiman. Itu lagu wajib ya, ini lagu pilihan. Lagu populer ya, dalam lagu populer yaitu pilih salah satu, ada antara 2. 1. Tenang dari Yunita aransemen Hari Budiman dan Gita PA. Yang kedua adalah Menarik Malik aransemen Hari Budiman dan Gita PA. Lagu populer dimainkan sama di tingkat nasional baik pada babak penyisihan maupun pada babak final. Pada lagu populer ada beberapa ketentuan dan beberapa catatan yang harus dilaksanakan. Untuk lebih jelas, mohon diperhatikan penjelasan pada partitur naskah musik lagu populer. Ya, tampilan 34 untuk lagu populer peserta memilih 1 dari 2 lagu yang tersedia dan dibandingkan di babak penyisihan dan nasional. Lagu daerah mengaransemen 1 lagu dari daerah setempat yang ditulis dalam notasi balok dalam partitur ya, oleh peserta atau guru atau pelatih, atau boleh menggunakan aransemen yang sudah ada atau pernah dimainkan dalam format duet gitar dengan durasi maksimal 3 menit. Gitar plus 50 detik. Apa gitar plus 50 detik? Poin ini khusus untuk peserta yang masuk ke babak final atau tingkat nasional dan memberikan ruang kreativitas kepada peserta didik dalam memainkan instrumen gitar dan instrumen etik setempat. Peserta diberi kebebasan untuk memilih dan memainkan instrumen gitar elektrik, gitar steel, gitar senar kawat, gitar senar nilon, atau gitar klasik dengan instrumen tradisi setempat. Contohnya gitar elektrik dan kecapi, gitar klasik dan suling, gitar steel dan sitar, gitar elektrik dan rebab. Itu masuk ke gitar plus ya, apabila sudah masuk ke tingkat nasional. Kategori gitar plus
50 detik, kita hapus 50 detik durasi videonya, ini tidak dinilai oleh juri, melainkan panitia pusat prestasi nasional akan mengunggah ke Instagram khusus serta peserta tingkat nasional yang mendapatkan nilai terbanyak akan menjadi juara kategori favorit. Hanya boleh memainkan satu gitar dan satu instrumen tradisi setempat. Pengambilan video sesuai dengan poin ketentuan teknis perekaman video. Untuk kategori ini kostum dibebaskan, tetapi sopan boleh menggunakan kostum daerah setempat sebagai ciri khas daerah A. Untuk kategori ini kostum dibebaskan, tetap ya kedaerahannya. Ini tabelnya. Pada babak penyisihan, lagu wajib studi nomor 1 T200 Prasetyo, lagu populernya pilih salah satu, lagu daerah tidak dimainkan atau tidak dinyanyikan. Untuk final studi nomor 2 Heri Budiman, lagu populer sama dengan lagu penyisihan, lagu daerah memainkan satu lagu daerah masing-masing yang sudah diaransemen dalam format duet kita. Teknik perekaman video bisa dilakukan dari rumah masing-masing atau sekolah dengan ketentuan yang harus dipatuhi. Kalau di rumah masing-masing, peserta yang melakukan pengambilan gambar atau video di rumah masing-masing, baik gitar 1 dan gitar 2 dengan arahan pelatih guru pendamping. Sebaiknya saat merekam video menggunakan alat pengukur kecepatan atau metronom yang telah disepakati sebelumnya di setiap lagu dengan memakai earphone atau menggunakan idle gain agar mempermudah sinkronisasi saat video disatukan. Pemanggilan gambar video diusahakan dengan posisi potret. Nah, kalau yang tadi itu landscape ya, untuk pantomim ya, untuk ini apa, untuk yang lainnya. Kalau ini potret ya, baik gitar 1 maupun gitar 2 nanti disatukan bisa jadi landscape kali ya. Untuk resolusi video sebaiknya disamakan antara gitar 1 maupun gitar 2. Dua tes gambarnya baik, resolusinya sama, sehingga saat disatukan kualitas video itu baik. Misalnya 720p. Saat pengambilan gambar baik gitar 1 maupun gitar 2 menaruh jam dinding yang mempunyai jarum detik posisi di sebelah kiri atau atas atau kanan atas kepala pemain peserta. Gitar, nah di belakangnya bukan angklung, sebaiknya di belakangnya adalah jam dinding. Tangan kanan dan kiri terlihat jelas serta jam dinding terlihat jelas, diusahakan seolah-olah sedang berhadapan. Kedua video yang telah direkam, gitar 1 dan gitar 2, selanjutnya disatukan menjadi satu kesatuan lomba gitar duet oleh pelatih atau guru pendamping tanpa editing permainan. Hanya diperbolehkan editing yang sifatnya pembuka dan transisi antar lagu. Untuk menggabungkan kedua video gitar 1 dan gitar 2 bisa menggunakan beberapa aplikasi gratis maupun berbayar seperti KineMaster, Video, Vivo Video, dan beberapa aplikasi software untuk menggabungkan dua video dalam satu file. Satu ruangan sekolah. Peserta yang melakukan pengambilan gambar atau video di sekolah secara bersamaan harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya menggunakan face shield atau tanpa face shield, posisi gitar 1 dan gitar 2 minimal jarak 1 meter, mendapatkan surat izin kedua orang tua dan kepala sekolah untuk pengambilan gambar video sekolah.
Kondisi perekaman video pada satu tempat sekolah bisa dilakukan jika sangat memungkinkan dengan tetap melihat kondisi penyebaran COVID-19 di wilayah masing-masing dan koordinasi dengan pihak Satuan Pendidikan serta gugus tugas COVID-19. Pengambilan gambar video diusahakan dengan posisi landscape. Kalau ini sudah kalau dua-duanya, kalau yang satu tadi yang satu di rumah ini itu dia potret masing-masing satu kali. Kalau dua-duanya di sekolah itu landscape ya modelnya. Kualitas video sama berkualitas baik 720p. Editing hanya diperlukan yang sifatnya pembuka dan transisi lagu. Berjarak keturunan bisa menggunakan atau tidak menggunakan visual. Sama seperti yang tadi, jam dinding ada ya di tengah-tengah, bisa di tengah-tengahnya dengan terlihat jelas. Ketentuan video, proses perekaman video tidak diperkenankan penambahan mikrofon atau melakukan perekaman suara dalam gambar secara terpisah. Saat pengambilan gambar diusahakan dengan penerangan memadai agar kualitas gambar baik. Instrumen gitar yang digunakan adalah gitar klasik, tidak cutaway dengan senar gitar klasik nylon. Kualitas video berkualitas baik, resolusi tinggi. Saat pengambilan gambar peserta menggunakan pakaian seragam sekolah. Kalau di sekolah ya. Peserta diwajibkan menghafal seluruh materi lomba, tidak melihat partitur saat perekaman video. Durasi waktu video tingkat provinsi disesuaikan dengan materi lagu yang sudah ada pada panduan teknis. Tingkat nasional materi lagu wajib